Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita memujinya, membasahi lisan-lisan kita dengan senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena di antara perkara yang paling besar yang diucapkan oleh lisan adalah ketika lisan tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak pernah menginginkan dari kita untuk membalas kenikmatan tersebut. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah mendatangkan kepada kalian dari apa yang kalian butuhkan dari kehidupan dunia ini, yang dengannya kalian bisa terbantu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan seluruh alam ini, apa yang ada di muka bumi ini, untuk kita manfaatkan agar dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang begitu besarnya Allah berikan kepada kita, Allah hanya mewajibkan kepada kita untuk bersyukur. Bersyukur, dikatakan seorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya terpenuhi 3 rukun syukur. Yang pertama adalah dia bersyukur dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah tersebut, hendaklah mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah meyakini i'tiraf biqalb, meyakini dengan hati bahwasanya seluruh nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kita tidak meyakini bahwasanya nikmat yang kita terima ini merupakan karena kehebatan kita, karena keahlian kita, atau karena kita merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak sama sekali. Semuanya adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita, yang itu barang siapa diberikan nikmat, maka sungguh dia telah mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, rukun kedua adalah mensyukuri Allah dengan hatinya. Kemudian yang ketiga adalah dia bersyukur kepada Allah dengan anggota badannya, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia menggerakkan kakinya kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia menggerakkan tangannya kecuali kepada sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia memandang kecuali sesuatu yang diridai oleh Allah. Tidaklah dia mendengar kecuali sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dikatakan orang yang bersyukur ketika dia bisa mempergunakan seluruh anggota badannya kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Khadijah, oleh Aisyah istri beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau salat melakukan ibadah yang demikian besarnya, demikian beratnya?" Ketika beliau melihat sampai bengkak kaki Nabi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawaban beliau? "Afala akunu
'abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur. Beliau melakukan ibadah itu merupakan bentuk kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang dikatakan bersyukur kalau seandainya terpenuhi 3 rukun tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini saya sebagai pengisi pengganti yang biasanya diisi oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abu Muhammad Ustadz Tantawi hafizahullah ta'ala, akan tapi beliau malam ini berhalangan, meminta kepada saya untuk mengisi kekosongan. Tapi pada malam ini saya tidak membaca kitab yang biasa beliau baca, akan tetapi saya malam ini akan membaca sedikit, yaitu mukaddimah syarih, mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama besar yang masih hidup sampai sekarang. Beliau mensyarah kitab Al-Mandhumah Ha'iyah yang ditulis oleh Abu Bakar Abdullah ibn Abi Daud. Jadi ini adalah karangan yang ditulis oleh Abu Bakar ibn Abi Daud. Beliau adalah anak Imam Abu Daud, seorang muhaddis atau perawi hadis yang ma'ruf, yaitu Abu Daud. Taib. Nah, kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Abu Bakar yang berisikan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Syekh Fauzan hafizahullah taala sebelum beliau mensyarah kitab ini, beliau memberikan sedikit mukaddimah atau bahasa kita yaitu pendahulu. Taib. Kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hadha syarhun li mandhumah Abi Bakr ibni Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Wa hiya tadammanu aqidatahu wa ma kana alaihi. Kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, kitab ini yang ada di hadapan kita adalah kitab syarah Mandhumah Abi Bakar ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahullah, dan kitab ini mengandung di dalamnya akidah wa ma kana alaihi, dan akidah yang beliau yakini, yaitu Abu Bakar ibnu Abi Daud beliau adalah seorang sunni, seorang ahlus sunnah wal jamaah, wa annahu muttabi'un lis-salafi fi dzalik, dan beliau adalah termasuk orang yang mengikuti salaf di dalam permasalahan akidah. Baik, salaf berarti diitlak salaf seperti ini, maksudnya adalah akidah Nabi dan akidah para sahabatnya. Wa qad kana al-muslimuna fi sadri al-awwali asru sahabati wa man ba'dahum min al-quruni al-mufaddalah. Kata beliau, kaum muslimun di awal kaum muslimin, maksudnya di masa pertama, yaitu masa para sahabat Nabi SAW, asru sahabah, dan yang setelah mereka dari qurun yang mufaddalah. Ketika diitlakkan qurun mufaddalah, yang dimaksudkan adalah 3 qurun. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya, kata Nabi SAW, sebaik-baik umat, sebaik-baik masa itu adalah masaku. Itu ketika Nabi mengatakan masaku, mencakup di dalamnya adalah para sahabat Nabi SAW. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in. Jadi 3 qurun mufaddalah yang sangat utama. Baik, disebutkan di sini ya, setelah qurun wa man ba'dahum min ba'di al-qurun mufaddalah, yaitu tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baik. Para tabi'ut tabi'in ya, mereka adalah orang-orang yang mulia. Setelah para sahabat tentunya, sahabat kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang mulia, tersibukkan dengan ilmu dan tersibukkan dengan amal serta dakwah. Kalau seandainya kita mendapati dalam sebuah hadis misalnya, ya, sampai kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in, dan di sana disebutkan oleh para ulama bahwasanya si fulan dhaif. Namun kebanyakan dhaifnya mereka itu bukan karena jeleknya perangai mereka atau tidak adilnya mereka. Kebanyakan itu karena apa? Karena mereka tersibukkan dengan ilmu, dengan ibadah yang lainnya, sehingga dalam masalah hadis mereka didhaifkan. Adapun dan datang setelah mereka terkadang didhaifkan karena ternyata pendusta.
Ya, namun sini menunjukkan bagaimana qurun mufaddalah yang disebutkan oleh Nabi, mereka adalah orang-orang yang sangat utama dalam agama ini. Qurun yang mufaddalah. Yuqad ya'taqiduna ma jaa'a fil Qur'ani wa fis sunnah min ghairi taraddudin aw syakkin. Nah, qurun mufaddalah ini, sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, mereka meyakini dari apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah dengan tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini 3 qurun ini. Li'annahum amanu billahi wa rasulih, karena mereka semuanya beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, imanan shadiqan qawiyyan, keimanan yang benar-benar iman dan yang kokoh di atas iman tersebut di atas Al-Qur'an dan sunnah. Fa'taqadu ma jaa'a fi kitabillah wa sunnati rasulih, dan mereka meyakini semua apa yang datang dari Alkitab dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amanu bi kulli mastamala alaihi al-Qur'an wa istamalat alaihi sunnah min jami'i umurid din, dan mereka seluruhnya beriman terhadap apa yang dikandung oleh Al-Qur'an dan apa yang dikandung oleh as-sunnah dan seluruh perkara agama. Mereka beriman dan mengamalkannya, tidak ada keraguan sedikit pun. Fa innahum yu'minuna biha, mereka semuanya beriman kepada Al-Qur'an, kepada sunnah dan kepada seluruh perkara agama. Wala yashukkuna fi dzalika sawa'un kana fil aqaid, dan mereka tidak ragu sedikit pun baik itu dalam permasalahan akidah, awil ibadat, awil muamalat, awil adab, baik itu dalam permasalahan adat, masalah muamalat, masalah ibadat atau adab, awil akhlak, dalam permasalahan akhlak, aw fil ahkami syar'iyyah kal halali wal haram, atau dalam permasalahan ahkam syar'iyyah seperti halal dan seperti haram. Makanu yatawaqqafuna fi syai'in min dzalik, mereka tidak pernah merasa tawakuf, kita tunggu dulu, ini Al-Qur'an sunnah, tunggu dulu, jangan langsung diamalkan. Apakah Al-Qur'an dan sunnah ini sesuai dengan akal apa tidak? La, tidak sama sekali. Ketika datang kepada mereka Al-Qur'an, datang kepada mereka hadis, mereka segera mengamalkannya. Tidak mereka tunggu, bertanya dulu. Seperti kisah ketika Nabi SAW pernah sholat, kemudian Nabi SAW membuang sendalnya ketika dalam sholat. Termasuk sunnah Nabi SAW, beliau sholat di atas sendal beliau. Dan ini sunnah. Ya, boleh kalau kita mau sholat di atas sendal, tentunya sendalnya bersih. Nah, kemudian pada satu saat beliau sedang sholat, kemudian beliau lepaskan sendal beliau. Para sahabat yang di belakang mereka tidak berpikir, apakah Nabi melepas sendal ada sesuatu? La, mereka langsung melepaskan sendal-sendal mereka. Ya, kemudian setelah sholat, baru Nabi menceritakan, Jibril datang kepadaku dan menyebutkan bahwasanya ada najis di sendalku. Kemudian beliau melepas. Lihat para sahabat ketika melihat Nabi melepas, mereka tidak berpikir panjang apa sebab beliau melepas, langsung mereka melepaskan sandal mereka. Menunjukkan bagaimana mereka sami'na wa ata'na, ketika mereka mendengar dan mereka mentaatinya. Ketika mereka melihat Nabi melakukan sesuatu, segera mereka melakukan perkara tersebut. Baik, li'anna hadza muqtadal iman, karena ini termasuk keharusan dalam keimanan. Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, maka konsekuensi keimanan adalah kita melaksanakan semua apa yang ada dalam Al-Qur'an dan semua apa yang dibawa oleh Nabi dari sunnahnya. Ini konsekuensi dari keimanan. Mereka paham benar tentang keimanan, sehingga setiap apa yang datang di Al-Qur'an dan sunnah mereka tidak tawakuf. Ya, apalagi sampai melanggar Al-Qur'an dan sunnah. Mereka segera beramal, berlomba-lomba di dalam mengamalkan perkara yang diwajibkan kepada mereka. Wahum amanu haqqan wa sidqan, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan hak dan jujur. Ini beliau sebutkan ya, qurun mufaddalah dari awal yang pertama, bagaimana Islam, kemudian para sahabat, kehidupan para sahabat dan seterusnya. Kemudian nanti beliau contohkan kapan mulai menyimpang Islam, datangnya pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap kaum muslimin. Taib. Fala yataraddaduna fi ma thabata fi kitabillah wa sunnati rasulih. Mereka tidak ragu sedikit pun dari apa yang telah tetap dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Fi ayyi mawdu'in kan, dari segala permasalahan, apapun masalahnya, dalam apapun bentuknya, mereka tidak pernah ragu sedikit pun kalau itu adalah datang dari Allah, datang dari Rasulnya, mereka percaya. Seperti kisah Abu Bakar ketika disebutkan Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj ya terjadi dalam satu malam. Kemudian ketika Nabi di pagi hari menceritakan kepada kaum muslimin atau kepada manusia pada saat itu
ini orang-orang yang lemah imannya atau orang-orang kafir, kesempatan untuk mencela Nabi SAW. Mereka mengatakan tidak mungkin, ini Muhammad telah bercerita dengan cerita yang palsu. Dia sudah gila atau yang lainnya. Ya, karena menganggap sesuatu yang mustahil bisa melakukan perjalanan di malam hari dari Mekah menuju ke Palestina. Dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Jarak satu langit dengan langit yang lainnya 500 tahun perjalanan. Ya, sesuatu perjalanan yang sangat jauh, beliau sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai akhir langit. Taib. Kemudian pada saat itu ketika diceritakan pada mereka orang-orang yang benci kepada Islam, kesempatan untuk menjatuhkan Islam. Ada di antara mereka datang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya Muhammad telah menceritakan semalam dia telah melakukan perjalanan sampai ke langit?" Kata Abu Bakar, "Kalau ini benar dari Muhammad, maka lebih dari itu saya percaya." Ya, lebih dari itu saya percaya. Karena apa yang beliau ucapkan adalah wahyu. Ya, dan wahyu itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu. Satu detik pun Allah mampu memperjalankan hambanya. Ya, cukup bagi Allah apabila Allah menginginkan sesuatu, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan mereka. Wala fi akhbarihi al-madiyah wal mustaqbilah la yastathnuna syai'an mimma jaa fil kitab wa sunnah. Dan demikian juga dalam pengkhabaran yang madiyah. Ya. Apa yang Nabi khabarkan dari cerita-cerita dahulu seperti kisah Nabi Musa, ya, beliau pernah dibawa lari baju beliau oleh batu. Ya, ketika pada saat itu orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi Musa menuduh Nabi Musa ada sesuatu di kemaluan beliau sehingga beliau ketika mandi tidak mau bersama-sama. Kebiasaan mereka ketika mereka mandi telanjang bersama-sama. Nabi Musa alaihissalam beliau senantiasa menjauh ketika beliau mandi. Kemudian suatu hari beliau melepas bajunya, meletakkan baju beliau di atas batu. Kemudian batu ini membuat lari baju beliau, kemudian beliau kejar batu tersebut. Ya, thawbi ya hajar, wahai batu bajuku, wahai batu bajuku. Ya, ini cerita yang lalu, cerita yang Nabi ceritakan bagaimana kisah Nabi terdahulu. Nah, mereka percaya, tidak ada keraguan sedikit pun karena ini merupakan apa yang diceritakan oleh Nabi, baik itu masuk di akal maupun tidak masuk di akal. Adapun sebagian orang mereka melihat dulu ketika ada khabar dari Nabi, apakah sesuai dengan akal atau tidak. Kalau seandainya sesuai dengan akal, maka baru kita terima. Kalau tidak sesuai dengan akal, maka tidak kita percaya. Maka dengan mudah terkadang mereka menolak sebuah hadis yang hadis itu merupakan hadis sahih yang disepakati kesahihannya, terkadang oleh Imam Bukhari dan Muslim, seperti hadis tentang lalat. Apabila lalat masuk ke dalam air seseorang, maka celupkan lalat tersebut kemudian buang. Sesungguhnya di sebelah sayapnya ada racun dan sebelahnya ada penawar racun. Namun karena dia pakai akal, dia tidak melihat hadis ini dengan ilmiah, yaitu dengan sanadnya. Namun mereka melihat, memperhatikan bahwasanya lalat itu tidak ditemukan di dalamnya ada penawar, sehingga mereka mengatakan kami lebih percaya dengan penelitian para dokter daripada hadis ini. Ya, subhanallah, ini mereka mendahulukan akal mereka daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kurun yang pertama ini, ya, mereka percaya semuanya selama itu dari Al-Quran dan dari Sunnah, baik khobar yang telah lalu dan khobar yang Nabi ceritakan, khobar yang akan datang, seperti khobar Dajjal, akan datangnya Dajjal, datangnya Ya'jud wa Ma'jud, akan turun Nabi Isa alaihissalam, kemudian beliau yang akan membunuh Dajjal. Semua diceritakan oleh Nabi, cerita yang lalu dan cerita yang akan datang. Mereka menerima seluruhnya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikecualikan sedikit pun dari apa yang datang dari Al-Quran dan dari Sunnah. Semuanya mereka beriman. Bal yu'minuna bihi imanan jaziman la ya'tarihi syakkun li'anna hadha huwa muqtadul iman. Mereka beriman seluruhnya dengan iman yang yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan ini sebagai bentuk dari konsekuensi keimanan. Ya, ketika kita beriman kepada Allah dan iman kepada Rasul, maka kita harus meyakini semua dari apa yang datang dari Allah, itu Al-Quran, harus kita imani seluruhnya. Demikian juga sunnah yang sahihah harus kita yakini seluruhnya, walaupun tidak sesuai dengan akal kita.
Taib, kemudian kata beliau, "Tsumma dhaharat al-firaqud dhallah." Kemudian setelah zaman mereka, ya. Dan di sini nanti akan disebutkan oleh Syekh, terjadi juga di masa para sahabat. Tsumma dhaharat al-firaq ad-dhallah, kemudian nampaklah kelompok-kelompok yang sesat. Kapan itu? Fi awakhir ahdi sahabah, di akhir dari zamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ka firqatil khawarij, seperti kelompok khawarij. Ya, kapan lahir kelompok khawarij? Itu di masa Ali. Ya, orang khawarij di akhir masa khalifah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan mereka telah nampak di masa siapa? Di masa Umar. Termasuk yang membunuh Umar radhiyallahu taala anhu adalah Abu Lu'lu' al-Majusi. Dia yang membunuh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau dipuji, ini orang mulhid ini atau orang Majus, dipuji oleh orang-orang Khawarij. Ya, dan dipuji oleh orang-orang Syiah. Na'udzubillah, orang Syiah memuji ini tokoh kafir ini karena telah membunuh ya Umar radhiyallahu taala anhu. Begitu bencinya orang-orang Syiah kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Wa firqah Syiah, kemudian pada akhir zaman para sahabat keluar atau muncul kelompok yang namanya Syiah. Ya, Syiah ini dipelopori oleh Abdullah ibn Saba yang datang dari Yaman, yang pura-pura masuk Islam. Ya, dia pura-pura masuk Islam di masa Khalifah Ali, kemudian dalam rangka untuk merusak Islam dari dalam. Ya, dan Abdullah bin Saba adalah tokoh Yahudi di Yaman. Dia datang ke Saudi, datang ke Madinah, ya, ingin merusak Islam dari dalam. Sebagaimana orang Yahudi telah merusak agama Nasrani. Siapa yang merusak agama Nasrani? Orang Yahud. Ya, ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datang seorang tokoh Yahud, ya, namanya Paulus, disebutkan dalam kitab tarikh, ya. Dialah yang telah merusak agama Nasrani, yang dia yang mendatangkan pemahaman tatslits, tiga adalah satu, satu adalah tiga. Ya, ada tiga Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Roh Kudus, Rohul Kudus. Ini adalah pemahaman yang dibawa oleh orang-orang Yahud yang mereka masukkan ke dalam agama Nasrani. Nah, orang Yahudi ketika ingin merusak Islam, maka mereka berusaha seperti apa yang telah terjadi dengan pendahulu mereka. Mereka ingin merusak Islam dari dalam. Ini tokoh ini Abdullah bin Saba. Apa pemahaman yang dia bawa dalam Islam? Ya, dipengaruhi orang, dia mengatakan bahwasanya Ali yang seharusnya menjadi nabi. Ya, dan Jibril telah berkhianat, seharusnya wahyu diberikan kepada Ali namun diturunkan kepada Muhammad. Sehingga sebagian Syiah di dalam salat mereka memukul tangan ketika tahiyat akhir. Apa ucapan mereka? Khanal amin, khanal amin. Telah berkhianat al-amin, telah berkhianat al-amin. Telah berkhianat al-amin siapa? Jibril alaihissalam. Dan Jibril adalah malaikat yang paling dibenci oleh siapa? Orang Yahud. Dan Syiah dari mereka membenci Jibril karena Jibril datang dengan membawa wahyu. Di dalam Islam mereka mengatakan Jibril berkhianat, seharusnya wahyu turun kepada Ali, tapi ini diturunkan kepada Muhammad. Na'udzubillah. Ya, orang yang belajar akidah sedikit, Islam benar-benar Islamnya, dia tidak akan percaya. Mustahil Jibril datang membawa wahyu keliru di dalam menurunkan wahyunya. Kemudian Allah membiarkan Jibril memberikan wahyu kepada orang yang tidak berhak. Suatu yang mustahil terjadi, Jibril akan berikan wahyu kepada orang yang tidak berhak. Nah, kemudian tingkatan yang paling tinggi, mereka malah mengatakan Ali adalah Tuhan kami. Ali Rabb, mereka mengatakan Ali Tuhan. Sehingga pada saat itu Ali radhiyallahu taala anhu beristihad untuk beliau kumpulkan mereka ini semuanya, diperintahkan untuk dibakar. Ya, diperintahkan untuk dibakar. Ini sampah, ya. Sampah dalam Islam, berusaha untuk merusak Islam. Kemudian Ali beristihad pada saat itu untuk dibakar mereka orang-orang yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Nah, ketika mereka dibakar, mereka malah lebih yakin bahwasanya Ali itu adalah Tuhan. Apa sebabnya? Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali pemilik api, itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibakar oleh Ali, mereka lebih yakin ini adalah Tuhan kita. Ya, subhanallah.
Begitu bodohnya kelompok ini. Dan sebutkan oleh para ulama, kalau dari sisi binatang bahaim, mereka ini seperti himar. Ya, binatang yang paling balit, yang paling bodoh. Kalau dari sisi burung, binatang burung unggas, maka mereka dari kelompok burung hantu, burung yang goblok, yang bodoh. Ya, ini orang-orang Syiah disebutkan oleh para ulama. Wa firqah Murji'ah. Kemudian pada saat itu lahir firqah al-Murji'ah. Ya, Murji'ah ini adalah kelompok yang mengeluarkan amalan dari keimanan. Mereka mengatakan iman itu cukup diyakini dengan hati. Selama seorang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, maka cukup imannya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dia dikatakan orang yang mukmin. Maka yang seperti ini, ya, tidak ada orang kafir di muka bumi ini. Hatta Fir'aun di akhir kehidupannya dia mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ucapkan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, itu hanya ucapan lisannya. Hatinya mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kufar yang Nabi diutus kepada mereka, mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi diutus oleh Allah kepada orang-orang musyrik bukan untuk menjelaskan kepada mereka atau memahamkan kepada mereka bahwasanya Allah itu ada. La. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka kepada apa? Kepada tauhid uluhiyah. Mereka meyakini semuanya bahwasanya yang menciptakan alam ini adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Di tangannya semua kebaikan. Akan tetapi mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melakukan ini di saat-saat senang. Di saat-saat susah mereka lupa kepada sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kisah Abu Talib, ya, kisah Abdul Muttalib, kakek Nabi. Ketika Abrah ingin menyerang Ka'bah, kemana dia lari? Dia lari ke gunung yang biasanya dia sembah berhala yang ada di dalam Ka'bah. Dia lari ke gunung dan dia hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan rumahmu kecuali Engkau ya Allah. Dia langsung meminta kepada Allah. Dan orang-orang musyrik Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang-orang musyrik apabila mereka berjalan di lautan, ya, kemudian ada ombak yang besar, maka pada saat itu mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat, biasanya mereka kalau naik kapal itu membawa berhala-berhala yang mereka sembah. Namun ketika terjadi ombak yang besar, mereka mengambil berhala tersebut, mereka lempar ke lautan. Mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka ke darat, mereka melakukan kesyirikan lagi. Jadi mereka meyakini adanya Allah. Nabi diutus bukan untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya Allah itu ada. La. Tapi datang Nabi diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tinggalkan semua berhala yang kalian sembah. Ketika mereka diingkari, kenapa kalian beribadah kepada berhala? Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala ini, wahai Muhammad. Tidak beribadah kepada Latta, akan tapi kami jadikan mereka sebagai perantara agar supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Latta ini adalah seorang ahli ibadah kemudian yang dermawan. Biasanya ya jamaah haji yang datang untuk beribadah haji ke Ka'bah, dia yang memberikan makanan, dan ibadah haji bukan di masa Nabi ini. Ya, ibadah haji sebelumnya, dan kita tahu ibadah haji itu bukan hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad. Ya, telah ada ibadah haji sebelumnya. Latta ini sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, beliau telah mati. Ya, dia orang soleh yang membagi-bagikan makanan, sehingga ketika dia mati, orang-orang yang merasa punya jasa yang besar terhadap Latta ini, orang soleh, sehingga mereka bikin gambar, bikin patung, mereka letakkan di tempat-tempat biasa mereka duduk, dengan alasan kalau seandainya kita melihat gambar Latta ini, kita akan lebih khusyuk dalam kita beribadah, akan lebih teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama sekali. Kemudian setelah generasi ini hilang, lama-kelamaan mereka meminta kepada Latta, bertawassul kepada Latta dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap Latta itu hanya sekedar batu tok, kemudian mereka beribadah meminta kepada batu, mereka meyakini batu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, mereka meyakini Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, akan tapi jadikan ini sebagai perantara. Ini orang soleh, ini di sisi mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an.
Ya, bahwasanya apa yang mereka yakini, ya, keyakinan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan mereka mengetahui Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, yang memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Murji'ah ini adalah orang yang mengeluarkan, ya, iman itu kata mereka tidak perlu diucapkan, cukup dengan hati. Sebagian yang lain, jadi Murji'ah itu banyak kelompoknya. Ada sebagian mereka mengatakan cukup kita ucapkan dengan lisan, tidak perlu diyakini dengan hati. Nah, kalau seperti ini berarti orang munafik juga orang-orang yang beriman. Sementara Allah katakan apa? Orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar. Mereka adalah di dalam kerak neraka yang paling dalam. Ini orang munafik. Tapi kalau seandainya dikatakan iman itu cukup diucapkan dengan lisan tanpa perlu diamalkan, kemudian tanpa perlu diyakini, maka orang munafik juga orang-orang yang beriman. Tapi ini kelompok Murji'ah. Kemudian firqah Al-Qadariyah. Kemudian setelah itu ada firqah Al-Qadariyah. Apa itu firqah Al-Qadariyah? Mereka meyakini bahwasanya Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Allah tidak menakdirkan sesuatu kepada manusia. Manusia menciptakan perbuatannya. Ya, sementara Allah mengatakan Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian amalkan. Perbuatan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kata mereka Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Allah mengetahui apa yang terjadi besok, namun Allah tidak menakdirkannya. Ini adalah qadariyah. Baik, wa dhaharat hadhil firaq wa kana ashabuhu yatakattamuna fil qurunil mufaddalah. Nah, kelompok ini, sebagian kelompok ini qadariyah, ya, kemudian Murji'ah dan yang lainnya, mereka telah nampak di masa sahabat, akan tetapi mereka menyembunyikan keyakinan tersebut. Mereka sembunyikan, tidak mereka sebarkan secara terang-terangan. Wala yudhiruna hadhil mukhalafat. Mereka tidak menampakkan penyelisihan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man adhara syai'an minha fa innahu yu'khad ala yadihi wa yumna min dzalik. Maka setiap mereka menampakkan kesalahan atau penyimpangan tersebut, maka mereka akan segera diberikan hukuman, ya, diambil tangannya atau diberikan balasan yang setimpal, atau mereka dihalangi. Ini ada pemikiran yang salah, langsung dihalangi, diberikan nasihat. Kemudian wa in wasala bihi al-amru ila riddah fa innahu yuqtal. Akan tapi kalau seandainya keyakinan tersebut sampai kepada riddah, maka dibunuh. Ya, dibunuh orang-orang yang keyakinan yang salah tersebut sampai kepada riddah, maka akan dibunuh oleh khalifah. Himayatan li hadzal din min ayya'bath bihil 'abithun. Untuk menjaga agama ini agar supaya orang-orang yang bermain-main ini tidak bisa bermain-main dalam permasalahan agama. Ya, segera diambil tindakan pada masa itu. Qurun mufaddalah, para tabi'in, para imam-imam pada saat itu, kemudian pada pemimpin kaum muslimin pada saat itu, ketika timbul kelompok-kelompok yang sesat seperti ini, ya, kalau sudah sampai kepada kekufuran, kepada riddah, maka mereka dibunuh. Ya, seperti Ma'ruf Jaham ibn Safwan, yang membawa pemahaman Jahmiyah, dia dibunuh. Ya, dibunuh oleh khalifah pada saat itu, yang dia mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak di langit, tidak di bumi, Allah itu ada tapi tidak ada, dan seterusnya, dari keyakinan-keyakinan yang kufur yang dia ambil dari Labib ibn A'sam. Labib ibn A'sam ini adalah seorang tokoh Yahudi yang berusaha untuk meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jaham ini mengajarkan muridnya itu Ja'ad, kemudian mengajarkan muridnya Jaham ibn Safwan, kemudian jadilah kelompok yang ma'ruf dengan kelompok Jahmiyah, ya, dengan kelompok Jahmiyah yang diambil pemahaman ini dari Yahudi. Falamman qadat qurunul mufaddalah dakhalat thaqafat al-ajnabiyyah fi biladil muslimin. Maka setelah hilang qurun mufaddalah sampai kepada tabi'in, ya, kemudian masuklah pemahaman yang datang dari luar kepada Islam. Ka thaqafah Rum, seperti pemahaman orang-orang Rum, wa thaqafah Furus, orang-orang Furus Farsia. Hasala syai'un minal khalal, maka terjadilah sedikit kecacatan di dalam pemahaman agama ini setelah diterjemahnya buku-buku mereka. Buku-buku sesat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian disadap oleh kaum muslimin pada saat itu, berubahlah keyakinan mereka terhadap Al-Quran atau terhadap sunnah.
Wa nasyita du'atud dhalal fi tarwiji hadhil afkar al-munharifah. Kemudian bagaimana semangatnya para duat dhalal menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini. Fa inda dzalika nasyita ahlul ilmi fi bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah allati kana 'alaiha sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha tabi'un. Kemudian demikian juga ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka juga semangat untuk menjelaskan akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah yang diyakini oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akidah yang diyakini oleh para tabi'in yang lurus. Wa atba'ut tabi'in faharraruha wa dawwanuha fi kutubi sammuha al-iman. Kemudian mereka memilah-milah, kemudian mereka mengarang kitab, menulis kitab-kitab yang banyak, ya, mereka menamakan kitab mereka sebagian al-iman, kitabul iman, kitabus syariah, kitabus sunnah, atau kitabul at-tauhid, kitab at-tauhid. Wa raddu fiha 'alal mukhalifin, dan mereka membantah di dalam kitab-kitab tersebut orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Ya, mereka membantah orang Syiah, membantah orang Khawarij, membantah orang Murji'ah dan yang lainnya. Ini ma'ruf dalam kitab Ahlus Sunnah, kita dapati rudud, bantahan-bantahan kepada mereka yang telah menyimpang dari pemahaman yang benar. Ya, itu kitab Ahlus Sunnah, kitab apapun yang kita baca pasti ada bantahan kepada mereka. Sehingga jangan dengan alasan, wah ini kelompok ini atau kitab-kitab ini banyak menceritakan kejelekan orang lain. Ya, ini ghibah atau yang lainnya. Namun bukan ini tujuan mereka, bukanlah mereka ghibah, akan tapi untuk menjelaskan kebenaran. Kalau seandainya para ulama mengetahui di sana ada penyimpangan, di sana ada tokoh-tokoh yang menyebarkan kesesatan, kemudian para ulama diam, masyarakat kapan akan mengetahui? Orang-orang yang tidak dalam ilmunya, mereka tidak mengetahui karena syubhat yang datang atau pemikiran-pemikiran yang keliru yang datang dengan berbagai macam syubhat. Ya, orang akan tertipu dengan pemikiran tersebut. Tidak usah jauh seperti pemikiran-pemikiran Khawarij, ya, pemikiran-pemikiran ISIS katakanlah, ya, yang mereka dengan alasan khilafah Islamiyah memperjuangkan Islam, dusta semuanya. Ya, tidak ada ini. Tidak pernah mereka berjuang untuk Islam. Dan kalaupun mereka manfaatkan orang-orang bodoh, orang-orang pemuda yang semangat dalam Islam, sehingga dengan alasan berjihad yang ada dalam benak mereka bidadari-bidadari, sehingga mereka mengatakan ini adalah jihad. Yang mereka perangi kaum muslimin, yang mereka bunuh orang-orang Islam. Ya. Baik, maka di sini kalau ulama diam terhadap mereka, tidak menjelaskan kesesatan mereka, maka masyarakat akan terpengaruhi. Pemuda-pemuda yang semangat dalam Islam, semangat dalam beramal akan terpengaruh dengan mereka. Dengan alasan jihad akan segera mendapat bidadari, akan terhapus semua dosa-dosa dan yang lainnya. Sehingga datang bangun para ulama menjelaskan, ini pemahaman yang keliru, ini sesat, jangan kalian dekat kepada mereka, ini sesatnya ini, dan seterusnya. Dan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah berisikan rudud bantahan-pandahan itu dari dulu sampai sekarang. Ya, kitab baik itu kitab akidah, kitab tauhid, kitab iman dan yang lainnya pasti berisikan tentang bantahan-bantahan kepada kelompok sesat dalam rangka untuk menjaga kemurnian Islam ini sebagaimana datangnya. Kemudian sedikit lagi, faraddu fiha 'alal mukhalifin, dan mereka membantah di dalam kitab-kitab tersebut orang-orang yang menyelisih dari jalannya Nabi dan para sahabat. Fasara hadza min lutfillahi bihadil ummah liyabqa dinuha, dan ini termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini, sehingga akan tersisalah Islam ini murni sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan rahmat dari Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini agar supaya agama ini murni sebagaimana dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun apa yang dikhabarkan oleh Nabi bahwasanya umat ini akan berpecah, ya 73 kelompok. Sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu kelompok. Dan Nabi menjelaskan siapa satu kelompok tersebut. Jadi dijelaskan oleh Nabi adalah siapa saja yang seperti aku dan para sahabatku pada hari ini, merekalah al-jamaah, merekalah yang selamat. Apa pemahaman mereka? Mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hadis-hadis Nabi SAW. Mereka melaksanakan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan dalam sunnah, tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Mereka lurus. Ya. Taib. Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah menjaga agama ini, kemurnian Islam sampai
kiamat. Dan Allah telah berjanji untuk menjaga Islam ini. Walaupun berpecah, namun tetap akan senantiasa ada satu kelompok dari umat ini yang mereka terus berpegang dengan kebenaran, berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran dan dari sunnah dan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Nabi, taraktu fikum amrain man tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, barang siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ditinggalkan oleh Nabi, dan Allah berjanji menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Berarti jaga Al-Quran adalah jaga pemahaman Al-Quran, menjaga Islam ini sampai datangnya hari kiamat. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.